boleh sebelum kita mulai, ketua kelas boleh pimpin doa aja seperti ini. Sebelum kita mulai aja, mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas dan anak-anak. Hari ini gimana absennya? Ada yang hadir atau tidak hadir? Hadir semua. Baik, gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Jadi kan ini masih pagi, jadi masih semangat ya. Ya, Ibu. Nah, kita lanjut aja belajar materinya. Jadi Ibu sudah menyiapkan video, nanti kalian lihat dan nanti lihat kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh tanya ke Ibu. Oke, jadi kita mulai ya. Baik, enak semuanya. Kalian tahu apa yang berbeda ini? Ya kan, itu adalah tambang Pancasila. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apa kalian sebagai orang saja? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Sila pertama, Tuhan yang Maha Esa. Itu berarti setiap penduduk Indonesia bisa bebas mengalir ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, manusia yang adil dan berani, di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan musyawarah perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengamankan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Sila ke-21 mengenai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya sedikit penjelasan dari Ibu bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita bisa menerapkan Pancasila yang baik dan benar. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Oke, baik. Jadi memang perilaku kita di kehidupan sehari-hari ini memang harus sesuai dengan Pancasila. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi harus sesuai dengan penerapan di Pancasila ini. Jadi Ibu media buat kalian paham apa sih perilaku-perilaku apa aja yang kita sudah terapkan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Oke. Jadi yang pertama, dipahami soalnya enggak? Bisa. Jadi yang pertama itu, nah kita kan berdoa tuh sebelum belajar. Nah itu termasuk ke Sila pertama. Jadi memang yang Ibu bilang tadi, perilaku atau sikap-sikap kita itu sesuai dengan harus sesuai dengan Pancasila. Yang kedua itu berbagi. Anak-anak hari ini sudah berbagi belum? Belum kalau Ibu. Belum. Nah kalau berbagi itu kan banyak macam. Misal Wahidah minjemin pena ke Putri. Nah itu juga sudah termasuk berbagi. Terus juga yang kedua itu toleransi. Misal teman kamu ada agamanya beda dari kita. Nah kita itu perlu toleransi. Terus juga misal Devina ada teman yang Katolik nih, boleh Devina menyampaikan atau memperingati hari-hari besar teman Devina. Nah teman Devina juga boleh kayak selamat berbuka ya Devina, selamat Idul Adha itu boleh. Dari sila pertama ini, anak-anak sudah belum menerapkan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah? Sudah. Contohnya siapa? Oke, boleh Putri. Pada saat teman saya yang Kristen bilang pada hari Minggu dia ingin beribadah terlebih dahulu, pada kami sudah menjalankan pada kelompok kami menjalankan dia beribadah terlebih dahulu Ibu. Iya boleh. Nah bagus Putri memberikan izin kepada temannya untuk beribadah. Itu juga termasuk ke sila pertama. Ada lagi? Oke, boleh Putri Dewi. Toleransi Ibu, tidak menjadi berbeda agama. Ya, jadi kita perlu toleransi. Kalau teman kita berbeda, itu jangan diejek. Kita rangkul balik. Ada lagi?
Boleh? Bu, kalau misalnya ini tanya tapi kayak memperhatikannya untuk buku pertanyaan kayak kalau misalnya menjaga kewajiban kita selama waktu itu masuk pilihan kita juga nggak bisa satu. Iya, karena kita beribadah sesuai dengan agama kita, itu masuk ke sila pertama. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Kita lanjut ke sila kedua. Ada yang tahu sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu tidak membuli. Jadi kita perlu merangkul teman kita. Jangan membuli. Kalau misalnya ini termasuk sila pertama ada teman yang beda dari agama kita. Kita membuli itu tidak boleh, kita harus merangkul. Seperti Artia harus merangkul Vira. Vira juga harus merangkul Wahyuda. Jadi seperti ini. Ini ya Bu? Tidak ini. Jangan merangkul seperti ini. Aku tahu maksud Ibu. Lanjut, kita membantu bencana alam. Jadi kalau ada orang yang terdampak bencana alam, kita bisa membantu dengan akomodasi, terus juga kita menguatkan korban. Ada lagi kalau dari anak-anak itu sudah menerapkan perilaku apa istilah itu? Ada yang lain nggak? Saya itu. Coba Devina. Tidak berkata kasar sama teman. Nah benar, tidak berkata kasar sesama teman. Harus sopan. Tidak teman juga ya, orang tua juga. Misal, siapa yang sering berkata kasar di sini? Ibu. Tidak, nggak boleh berkata kasar lagi. Kalau tidak berkata kasar, terus temannya berkata kasar, nanti perlu berantem. Betul. Terus tidak menerapkan sila kedua yang bilang tadi. Setuju Ibu? Ibu mau tanya. Misal itu ada teman yang sedang kesusahan mengerjakan ujian, apa yang bantu? Nah, kalau ujian itu kan, ini juga ada membantu teman. Kalau ujian itu kan sendiri, Iya. itu pasti jawab kita sendiri. Jadi kita tidak boleh membantu teman kita. Itu termasuk Itu satu hal buruk. benar sekali ya, membantu hal buruk. Kalau membantu hal buruk itu termasuk penyimpangan perilaku sila kedua. Oh, jadi yang baik udah bijak apa yang baik. Jadi nggak semua itu sepertinya perasaan tidak jadi. jadi nggak semua membantu orang itu baik ya Bu. Jadi kita lihat dulu. Tuh, Lihat situasinya dulu. Terus yang kedua itu menjenguk keluarga atau teman yang sakit. Jadi kalau misalkan ada keluarga, kan kalian nih kalau misalkan ada keluarga yang sakit, ibu kalian tuh kayak, ayo deh kita jenguk ke rumah sakit. Nah, pasti pernah seperti itu kan? Pernah. Jadi itu termasuk sila kedua dan menerapkan sila kedua. Kalau anak-anak itu sudah menerapkan apa sila kedua di kegiatan sehari-hari? Apa itu? Boleh? Membantu orang tua yang berjalan Ibu. Nah, itu juga termasuk sila kedua karena membantu orang tua sedang berjalan. Terus ada lagi? menghormati guru. Ya, itu termasuk juga menghormati guru, tidak berkata kasar. Mau? Saya mengikuti organisasi dan pada organisasi kami itu protokol yang dimana itu ada dana serta pengabdian masyarakat. Nah, itu termasuk membantu bencana alam tadi kan? Iya. Itu juga termasuk sila kedua. Ada lagi yang cukup nih? Cukup. Oke, kalau cukup kita Sila ketiga. Wah, bantai. Oh, bukan. Kalau sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, ada persatuan Indonesia yang pertama kita harus melestarikan budaya. Kalau di sekolah itu kita memakai batik itu termasuk melestarikan budaya. Ada lagi kalau selain melestarikan budaya, apa? Itu memberi barang dan produk lokal. Nah, kalau memberi barang dan produk lokal juga termasuk sila ketiga karena persatuan. Terus juga ada yang ke ini berteman tanpa memandang ras dan suku. Nah, kalau ini termasuk sila pertama, kedua dan ketiga juga. Kalau misalkan Wahyuda dari Jawa, terus Sri Dewi dari Palembang. Jadi kalian juga mau berteman juga boleh. Jadi iya saling berteman. Walaupun berbeda budaya, berbeda suku itu harus berteman. Terus juga gotong royong. Nah kalau di sekolah itu gotong royongnya gimana? Membersihkan teman sekolah itu, iya itu termasuk gotong royong. Terus juga bacaan bendera. Siapa di sini yang sering bolos? Kalau tidak sering bolos, kalau tidak sering bolos bacaan bendera berarti Tidak menerapkan. iya tidak menerapkan nilai nilai. Selain dari sini, contohnya ada lagi nggak? Misalnya Bu, kita tuh menjadi anak baik sekolah, saya juga kita dalam hal ketaatan, dalam tawuran, itu termasuk juga. Termasuk karena menjaga nama baik sekolah. Kalau misalkan bolos upacara itu sebenarnya merusak nama sekolah juga. Jadi Wahyuda rekannya jangan bolos lagi. Dan uji Bu. Apa itu uji? Kata Ibu maksudnya. Ya, benar. Selain itu ada lagi nggak? Cukup. Oke, kalau cukup kita lanjut ke Sila sila keempat. Banteng. Apa artinya? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena sila keempat itu punya musyawarah, kita harus musyawarah. Contohnya, anak-anak di sini ada nggak yang ikut OSIS? Ikut OSIS. Pakai OSIS itu. Kan kata-kata ikut Saya pas OSIS. Kalau ikut OSIS itu pasti kan ada musyawarah. Sebelum melakukan kegiatan itu pasti ada musyawarah. Nah, ini termasuk ke sila keempat. Terus juga, kalau sudah jadi anggota OSIS, terutama ada ketua, bendahara, itu harus mengambil keputusan bersama. Jangan mengambil keputusan pribadi. Kalau mengambil keputusan pribadi itu termasuk penyimpangan. Terus juga ada harus menerima pendapat orang lain. Kalau menerima pendapat orang lain itu termasuk sila keempat. Anak-anak di sini kalau misalkan temannya berpendapat diterima atau enggak? Terima. Tergantung Ibu. Kalau misal sarannya buruk, diterima. Kalau misal sarannya baik, Iya. Kita lanjut lagi ya.
Kalian ada lagi nggak contoh perilaku yang sudah kalian lakuin di kehidupan sehari maupun masyarakat? Nah, Bu, boleh artinya dulu? Kan waktu kata pasti tidak boleh memotong pembicaraan orang lain kalau dia ingin berkata. Iya, benar sekali Artia. Ya, kan? Saya bukan mau memberikan sebuah saya bukan mau pertanyaan boleh nggak? Boleh. Kalau memberikan saran dan kritik misalkan kita dalam masalah itu boleh nggak? Apa boleh diulangi? Memberikan saran dan kritik ketika kita dalam masalah itu boleh? Boleh. Boleh. Kalau kita memberikan saran dan kritik, selanjutnya teman kita mungkin tidak ada masalah yang sama karena sudah diberi saran dan kritik oleh kita. Ya. Kita lanjut. Lanjut sila kelima. Kalau sila kelima berbunyi ya? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Jadi yang pertama itu menguji karya teman. Kalau misalkan Windy buat gambar nih, kita harus uji gambaran Windy. Nah, kalau sikapnya jelek, berarti kita tidak toleransi dengan karya Windy. Tapi bukan itu berbohong ya. Iya, kan ngomong apa boleh? Pertentangan dengan sikap pertama ya. Iya kan ada tidak jangan langsung. Ih jelek banget tapi iya salah tidak. Kalau misalkan datang dari kerja dulu. Oh iya, bagus banget tapi jelek. Mana? Kalau misalkan kalian langsung, ih jelek banget karyanya, itu sama saja membuli anak-anak. Jadi kita harus menghargai. Terus juga menjaga fasilitas. Nah, menjaga fasilitas tuh maaf ya. Masalahnya itu Ya tuh. kita Bu. Kalau menjaga fasilitas tuh tidak mencoret-coret bangku atau meja. Kalau misalkan anak-anak mencoret berarti ini bentuk dari penyimpangan. Terus juga antri. Pokoknya kalau kita misalkan di tempat kerja, kita harus antri harus seperti kalau kalian dikasih itu antri atau tidak? Tidak. Antri. Siapa yang tidak tidak? Nah, ya, Apa itu? Antri. Antri Bu, ada di antri itu kita ibu. Loh, tapi nggak antri. Maksudnya antri ya. Kalau jerawat, Nah, kalau kita kalau robot itu sama saja penyimpangan. Terus juga rajin menabung. Siapa sih rajin menabung? Saya udah mau Jadi kita harus menabung, jadi tidak boleh boros. Jadi kalau dari penyampaian dari ibu, terus teman-teman juga, kalian sudah paham belum? Paham perilaku yang sesuai dengan Pancasila tadi. Paham Ibu. Ada apa? Ibu, kalau membagi tugas kelompok secara adil dan membeda-bedakan itu termasuk kan Bu sama nilai nilai 5? Termasuk karena membagi kelompok dengan adil. Jadi teman-temannya juga mendapatkan tugas yang sama rata. Boleh Tira? Piket kelas Ibu. Kalau piket kelas itu membagi piket kelas ya. Nah itu juga sama-sama adil. Jadi tidak ada yang dirugikan dari sebelah pihak. Jadi ini untuk mengetes kemampuan kalian. Itu ada kasus yang perlu kalian analisis. Jadi kalian boleh pilih amplop ini. Lakukan satu orang satu ibu. Nah jadi bagi kelompok ini mau ibu atau kalian sendiri? Oke, sebarisan sini aja ya. Berarti 3 kelompok kan. Nah, jadi sistemnya gini. Nanti kalian ambil surat ini, terus kalian diskusikan ke kelompok kalian. Nanti ibu kasih waktu 5 menit. Kalau sudah dikasih kalian boleh oper kasus kalian itu ke belakang atau ke kelompok lain. Jadi sistemnya seperti rotatif gitu. Nah, jadi kalian itu menulis 3 kasus dalam satu HPS notifikasi. Aduh. Ini udah kok. Terus nanti kalau kalian bisa kelompok 1 membawa kasus nomor 1. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 itu harus menanggapi yang kalian buat tadi. Paham Bu? Oke, paham? Boleh jawab ya? Siapa duluan yang mau maju? Kami maksudnya. Berapa tadi Bu? Oke, mau yang dikasih mana? Oke, mau yang mana? Boleh maju? Tuh kami sudah dulu. Berdua ya? Jadi di sini kami nomor 1 akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang kasus diskriminasi. Jadi pertanyaannya adalah suatu di masyarakat. Beberapa warga tidak mau bergaul dengan pendatang dari suku yang berbeda. Mereka bahkan menolak pendapat suku untuk tidak dalam kegiatan warga.
Nah, jadi kasus ini melanggar sila kedua karena di sila 2 itu semua masyarakat itu sama sebagai warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakang perbedaan seperti perbedaan suku, budaya, agama dan lain-lain. Oke. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 harusnya Jadi tadi yang nomor berapa Pak? Nomor 4. Ya. Oke, kalau dari kami, maaf ya bisa beda kita kan. Kalau saya juga karena ya ketika ya saya pikir kan kalau Indonesia kan, sedangkan kita juga perbedaan suku gitu kan. Nah itu sedangkan kita tuh di Indonesia itu banyak sukunya, solusinya itu dengan cara kita tuh harus saling menghargai perbedaan tersebut dan toleransi. Di sini Bu, kan tadi itu kan ada dua sila kedua dan sila tiga, kita sila satu Ibu. sudah Pak Ibu, untuk kelompok PJJ dan bagus juga untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 sama berarti Dengan kelompok 2. ya. Oke, jadi dari kasus itu memang penyimpangan di sila ketiga dan sila kedua. Oke, boleh untuk kalian untuk kelompok 2. Bisa. Untuk 2 boleh. Oke semuanya. DPD bukan. Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang tadi akan disampaikan oleh Dina. Soalnya itu kasus tidak menghargai kelas. Dalam rapat kelas untuk menemukan kegiatan tadi itu, ketua kelas hanya memutuskan sendiri tanpa mendengarkan pendapat teman-temannya. Beberapa siswa merasa tidak dihargai karena keputusan. Nah, jawaban kami dari soal nomor 3 itu adalah itu menyimpang dari sila keempat. Kenapa bisa menyimpang? Karena dia tadi itu tidak mau mendengarkan pendapat. Di sini kalau masih tadi dia tidak mau mendengarkan apa sih pendapat dari teman-temannya. Dia tuh langsung aja memutuskan gitu. Jadi kami dari pendapat kami, kelompok kami, dia itu menyimpang sila keempat. Nah, solusi dari kami ada dua ini, yaitu musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi tadi harus nggak boleh ya di langsung ambil aja, harus ditanya dulu nih pendapat kamu gimana, pendapat kamu gimana. Setuju nggak kalau aku ngambil keputusan kayak gini gitu. Lalu yang kedua itu tadi kita sebagai manusia harus saling menghargai gitu. Apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan atau menanggapi dari jawaban pokok kami? Ini Bu. Boleh tidak? Saudara kelompok kami mungkin sama itu pendapatnya kelompok 2, yaitu melanggar sila keempat karena sesuai dengan sila keempat kita itu harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Tidak boleh kita itu mengambil keputusan secara sepihak. Kelompok 3 tadi suara gimana? Kalau kami sama itu jawaban kalian. Sama. Bagian solusi yang mengajak bermusyawarah. Jadi tapi kalian sama sila keempat. Ya, sama. Oh. Oke, terima kasih untuk kelompok PJJ. Boleh tepuk tangan. Bapak semuanya. Ya, makasih Bu. Ayo kita tangkap kelompok 3. Ayo kita kelompok 3. Kaget. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi. Kami mendapatkan kasus bullying di sekolah. Seorang yang memberi keejekan yang oleh teman-temannya kan berasal dari daerah yang berbeda. Hal tersebut membuat siswa dan satu merasa tidak nyaman berada di sekolah. Jadi kami Mengambil sila kedua, jadi manusia yang adil, tidak adil dan beradab. Solusinya itu ada menanamkan nilai sikap saling menghargai. sekolah juga harus membuat aturan yang berat dan guru juga perlu membina agar tidak adanya pembinaan tertutup. Oh iya, Untuk kelompok lain? sama Bu. Sama. Jadi dengan Yo, kan Del. Oke, ini saja kutip presentasi dari kelompok kami Eri. Wassalamualaikum. Jadi anak-anak dari pembelajaran ini, kalian tahu bahwa perilaku atau sikap-sikap kalian di rumah, di sekolah, tempat umum itu harus sejalan dengan nilai Pancasila. Jadi, aku harap kalian sudah mengerti dan mampu membedakan mana yang nilai Pancasila, mana yang penyimpangan. Jadi, untuk mengakhiri kelas kali ini, boleh ketua kelas kita Oke, teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrinal insana fil husri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. terima kasih anak-anak untuk hari ini. Minggu depan kita berjumpa lagi. Selamat siang. Ya, terima kasih.